SMA Negeri 2 Kota Agung adalah salah satu sekolah menengah atas yang terletak di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sekolah ini memiliki 22 kelas dengan total murid sebanyak 751 orang, didukung oleh 58 guru dan 13 tenaga kependidikan. Saat ini SMA Negeri 2 Kota Agung telah secara mandiri menerapkan kurikulum merdeka. Salah satu yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran adalah pendekatan diferensiasi. Sebagai guru di SMA Negeri 2 Kota Agung, saya merasa terusik dan berkewajiban untuk mencari metode yang tepat yang dapat mengakomodasi kebutuhan murid dalam hal pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Salah satu pendekatan yang dianggap efektif untuk meningkatkan hasil belajar murid adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Guru perlu memahami bahwa setiap murid memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang unik. Oleh karena itu, pendekatan pengajaran tidak boleh bersifat seragam, tetapi harus memperhatikan minat dan potensi murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan? Saya, Triwahyuni, dari SMA Negeri 2 Kota Agung Tanggamus. Berikut penjelasannya. MEKDI adalah pembelajaran metode aktif, kreatif, efektif, berdiferensiasi. Dengan metode ini mengaktifkan murid dalam belajar dengan cara yang menyenangkan dan melibatkan interaksi antar murid. Keuntungan dari pembelajaran ini adalah membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan meningkatkan keterampilan sosial murid. Tantangan utama yang saya hadapi dalam menerapkan praktik baik ini adalah merubah pola pikir murid yang sudah terbiasa dengan metode pembelajaran konvensional menjadi lebih aktif dan termotivasi dalam belajar. Banyak murid yang awalnya kurang percaya diri untuk berpartisipasi, terutama karena adanya perbedaan kemampuan di antara mereka. Oleh karena itu, saya perlu merancang metode pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai tingkat kemampuan tanpa membuat murid merasa terbebani atau tertinggal. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Silakan ketua kelas. Belum siap. Berdoa mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Lalu diberi kesehatan untuk bisa kembali lagi besok hari bersama kita ya. Amin ya robbal alamin. Robi, Azaki, Adiska. Anak-anak, kita lihat di bawah meja kalian sudah bersih semua, sudah siap untuk belajar. Guru tidak lupa mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama di awal semester. Saling menghargai, tanggung jawab, disiplin, jujur, dan fokus. Ya, bagus. Untuk mengetahui seberapa besar konsentrasi kalian, Ibu akan mengadakan permainan. Silakan berdiri. Kita bertepuk tangan. Tepuknya mengikuti kalimat yang akan saya omongkan ya. Anak-anak semuanya bergembira. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Ya, apa aja? Atom, isotop, isobar, sama isoton. Guru membacakan tujuan pembelajaran hari ini dan manfaat mempelajarinya. Dilanjutkan dengan guru menampilkan video dan memberikan pertanyaan permantik untuk merangsang pemikiran kritis murid sehingga membantu murid memahami konsep lebih dalam. Guru melakukan asesmen diagnostik kognitif. Oke ya, sebelum kita memulai pelajarannya, itu ada soal pretest di HP kalian. Dikerjakan di Google Form karena Ibu pengen mengetahui kesiapan kalian dalam belajar konfigurasi elektron. Silakan. Selain mengerjakan pretest, murid juga diminta membuat mind map tentang materi hari ini. Gunanya untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Jadi diketahui siapa yang memiliki kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Asesmen ini membantu guru memahami murid.
Lalu pembelajaran dilanjutkan dengan pembelajaran tutor sebaya, di mana seorang murid membantu dalam mempelajari materi pelajaran. Metode ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan murid. Guru tidak mengelompokkan murid. Murid diberi kebebasan memilih bahan ajar yang disediakan oleh guru berdasarkan kemampuan dan gaya belajarnya masing-masing. Silakan keluarkan balon yang sudah kalian bawa dari rumah. Ini ada pertanyaan dan jawaban yang saya bagikan kalian satu orang satu. Tidak usah dibuka, lalu masukkan ke dalam balon, lalu ditiup dan diikat. Masukin dulu, baru di. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kita ke lapangan. HP, uang, bawa. Guru mengajak murid keluar dan menuju lapangan dengan mengambil posisi melingkar, kemudian bersama-sama menerbangkan balon, selanjutnya memecahkannya. Murid mengambil satu kertas dari balon yang sudah pecah. Murid mencari pasangan yang berupa pertanyaan dan jawaban. Kemudian murid yang sudah menemukan pasangannya dipersilahkan mengambil posisi, kemudian secara bergantian membacanya. Guru mendampingi dan menegaskan serta memberi penguatan atas jawaban dari murid. Apabila masih ada waktu, dapat diulang kembali secara bergantian. Untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, guru memberikan game edukasi di Word Wall. Murid dapat mengakses link yang sudah diberikan di grup WA. Murid mengerjakan soal dalam game dengan memilih jenis permainan yang disukai. Dapat berupa kuis, buka kotak, roda acak, dan lain-lain. Hasilnya dapat dilihat dari jumlah betul dan waktu tercepat menjawab. Hasil ditampilkan di depan kelas sehingga murid senang dan bahagia. Guru memberikan asesmen formatif berupa kuis yang ada di Word Wall. Asesmen ini tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik yang dapat membantu siswa dan guru meningkatkan proses belajar mengajar sebelum penilaian akhir dilakukan. Sejatinya, asesmen ini bagaimana murid memahami materi dan bagaimana mereka dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mereka. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan murid untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. 2, 8, 18, dan seterusnya. Untuk menentukan golongan di kulit terakhir, periode jumlah kulit. Ada yang ingin menyampaikan perasaannya hari ini? Ya, silakan Pak Ujan. Perasaan saya setelah pembelajaran hari ini sangat senang dan sangat menarik dan interaktif. Setelah pembelajaran kimia hari ini, saya kira sulit dan ternyata sangat mudah dipahami. Ya, terima kasih Pak Ujan. Tepuk tangan ya. Murid juga dapat mengungkapkan perasaannya di Google Form umpan balik. Menuju akhir pembelajaran, guru memberikan penugasan kepada murid, yakni murid diminta membuat berbagai bentuk laporan struktur atom. Dalam membuat laporan ini, murid diberi kebebasan untuk membuat berbagai laporan sesuai minat, hobi, dan kemampuan murid, seperti puisi, poster, lagu, PPT, dan lain-lain. Manfaatnya memenuhi kebutuhan belajar yang beragam, meningkatkan keterlibatan murid, memaksimalkan potensi murid, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Pembelajaran ditutup dengan guru menyampaikan apa yang akan dipelajari minggu depan. Dilanjutkan dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik baik McD dapat dilihat bahwa McD telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi, numerasi, dan hasil belajar, serta mengangkat kinerja SMA Negeri 2 Kota Agung. Apakah penerapan metode ini permasalahan pembelajaran dapat diselesaikan? Jawabannya tentu saja tidak. Saya dan guru-guru harus terus berinovasi dan berpikir kreatif untuk menghadapi setiap perubahan. Mari terus berkontribusi untuk menyiapkan murid yang semakin berkualitas untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Praktik baik yang dilakukan oleh Bu Triwahyuni sangat menginspirasi untuk kami semua. Semoga ini menjadi awal motivasi buat kami semua untuk berkarya untuk lebih baik. Sukses selalu untuk Bu Triwahyuni.